hari ini aku kembali lagi mau bercerita tentang kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Nah, hari ini aku mau bercerita tentang perjuangan seorang ibu di dalam mendidik dan membesarkan anaknya yang kurang. Sebagai manusia tentunya kita semua menginginkan punya anak yang normal ya, yang normal, lahir batinnya normal. Tapi banyak sekali juga orang yang punya anak tetapi anaknya cacat. Nah, kalau aku mau bilang bahwa tidak semua orang dikasih Tuhan anak yang cacat. Tuhan kasih anak yang berkekurangan begitu itu kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang pilihan Tuhan. Karena Tuhan tahu kita pasti mampu, kita bisa menjadi orang tua yang terbaik buat anak tersebut. Saya sendiri juga mempunyai seorang anak yang tunarungu. Jadi ceritanya dia lahir normal, tetapi ketika usianya 6 tahun dia terjatuh dari tempat tidur. Jadi terjatuh. Makanya saya kalau sama anak kecil saya takut sekali gitu. Ada rasa trauma gitu kalau jangan sampai anak itu jatuh ya. Karena anak jatuh tuh bisa berakibat yang fatal. Nah, dia udah umur 6 tahun, jadi bukan bayi ya, bukan bayi. Nah, dia tumbuh normal sebagaimana anak pada umumnya ya sampai 6 tahun. Jadi dia udah bisa berbicara, udah normal gitu. Udah kelas 1 SD kok. Nah, cuma karena dia terjatuh dengan mukanya kehantam ke lantai karena tidur nyenyak ya. Jadi kalau udah dalam kondisi tidur nyenyak itu kan sudah nggak ada refleks ya, nggak ada gerak refleks. Sorry. Jadi dia terjatuh tuh bener-bener seperti guling jatuh gitu, maklek gitu. Udah sampai keluar darah dari hidung, dari mulut, keluar darah. Nah, kebetulan karena itu malam hari dan saat itu saya juga sangat capek hari itu, kelelahan bekerja. Nah, dia jatuh begitu dan dia cuma sempat teriak, "Mama!" Saya terbangun, saya angkat gitu, ada darah, saya ambil lap darahnya, saya bersihkan, kemudian saya pikir dia tidur, jadi saya tidurkan lagi. Saya tidak tahu kalau anak ini sebenarnya pingsan, saya nggak ngerti. Saya tidurkan lagi ya, kurang lebih setengah jam kemudian dia terbangun. Dia panggil saya, Mama, aku pusing. Gitu. Saya bangun, saya lihat dia bilang, "Ma, aku mau muntah." Gitu. Saya ke belakang, bawa ke belakang, gendong bawa ke belakang, dia muntah. Cuma terbesit dalam pikiran saya, aduh, gegar otak nih anak. Iya, kemudian besoknya baru aku bawa ke dokter. Karena aku waktu itu tinggal di kota kecil, kejadiannya masih tahun 88. Dia masih kecil dan saya juga tinggal di kota yang kecil. Kota kecil itu kan sarana angkutan sangat sulit pada zaman itu ya. Kalau malam sudah sepi banget lah intinya. Sehingga saya juga tidak berani berbuat apa-apa. Besok paginya saya ngantar kakaknya sekolah, kemudian saya antarkan dia ke dokter.
Dokternya itu luar biasa. Dengan jarinya aja dia sudah bisa mendeteksi. Jadi di punggungnya itu diraba gitu. Dia langsung bilang anak ini gegar otak, Bu. Jangan disekolahkan ya. Kalau bisa istirahat 2 minggu. Nah, setelah istirahat 2 minggu, kemudian boleh sekolah lagi. Saya lihat kondisinya sudah mulai baik. Nah, dia obatnya tuh kayaknya mengandung banyak obat tidur juga. Jadi dia lebih banyak tidur. Habis makan tidur, habis makan tidur gitu. Sampai-sampai matanya juga agak bengkak gitu. Tapi setelah 2 minggu dia kembali bersekolah. Ya saya masih konsultasi juga sama dokter. Dia baru 1 minggu di sekolah, baru masuk sekolah. Itu waktu itu dia kan kelas 1. Dia nunggu kakaknya keluar juga dari kelas 2 gitu. Jadi dia sedang menunggu kakaknya. Biasanya mereka berdua pulang bareng. Lah, sedang menunggu itu pas jam istirahat kakak-kakak kelasnya. Nah, yang kelas 6 itu lari-larian, kejar-kejaran. Main kejar-kejaran, dia ditabrak padahal dia lagi pegang tiang di depan sekolah. Cuma sekolahnya sekolah zaman Belanda dan fondasinya tuh tinggi banget. Ya kurang lebih ya 1,5 meter ada loh, tinggi banget itu. Itu SD Negeri 7 Salatiga. Tuh tinggi fondasinya. Dan dia terjatuh, kepalanya pecah lagi. Saya nunggu kok siang itu kok anak-anak belum pulang ya. Tahu-tahu kakaknya pulang, masih di bagian bawah. Di bawah itu dia udah teriak-teriak, masih di jalan. Ibu, adik jatuh, Bu. Ibu, teriak-teriak gitu. Terus saya ya lari keluar. Saya itu masih dasteran di rumah ya. Sampai saya tuh nggak pakai sandal. Saya lari itu, saya terus langsung ambil dompet aja, saya langsung lari. Saya bawa anak saya yang besar itu ke sekolah gitu. Itu ternyata guru-guru sudah bawa dia ke rumah sakit, sudah dijahit, sudah diganti bajunya karena seragamnya penuh darah. Aduh. Dan akhirnya anak saya jadi tuli. Jadi anak saya tuh bukan lahir dengan kondisi cacat, tapi karena trauma kepala yang menyebabkan jadi tuli. Tapi dalam perjalanan dia sampai gede bukan cuman tuli ya. Jadi ada gangguan juga yang lain, gangguan di saraf. Jadi kadang-kadang mikirnya benar, kadang-kadang tidak. Nah, dengan anak mulai tuli begitu, bagaimana mendidik dia di dalam pendidikan? Di dalam pendidikannya harus bagaimana? Tidak mudah loh mengajar orang dengan kekurangan. Saya percaya ibu-ibu guru SLB itu, guru-guru SLB itu guru-guru yang sangat luar biasa karena butuh kesabaran yang luar biasa. Nah, saya disitulah perubahan yang terjadi juga dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya bisa menjadi lebih sabar. Jadi saya mengajar dia untuk membaca menulis itu saya menggunakan media gambar. Jadi saya minta bapaknya belikan kertas HVS, kemudian saya gambar misalnya telinga. Saya gambar telinga, terus saya bilang ini apa? Dia bilang telinga. Terus saya pisahkan telinga, nganya saya lingkari. Kemudian dari nga itu saya gambar bunga, apa yang mengandung kata nga, kata nga itu saya buatkan. Ngangingung-ngengong, mengajarkan itu
tidak mudah ya, butuh kesabaran yang luar biasa. Sampai dia bisa baca tulis, bahkan dia ranking di kelas. Kemudian juga saya juga duduk selama 6 tahun itu di SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi saya punya ijazah SD 2 dong. Jadi anak saya kalau ujian, saya keluar dan guru lain yang mendampingi dia. Sampai dia bisa sekolah di sekolah biasa. Dia sekolah bukan di SLB ya. Dia sekolah di sekolah biasa. Sampai dia lulus, kemudian dia masih lanjut lagi ke SMP negeri. Bisa. Kemudian dia ambil waktu itu STM ya. Ambil STM. Bisa. Jadi mendidik anak yang punya kekurangan itu tidak seperti anak yang normal. Butuh kesabaran yang luar biasa. Saya punya seorang sahabat juga di Solo yang punya anak juga berkekurangan. Aduh, orang itu nyebrang kok yo, nggak lihat ke kiri. Ya, dia juga punya anak yang berkekurangan dan butuh kesabaran luar biasa. Butuh sabar untuk mendidik mereka. Tidak mudah memang, tidak mudah. Tapi saya percaya kita mampu, dimampukan Tuhan. Saya lihat salut banget sama Ibu Dewi Yul. Ibu Dewi Yul juga punya anak yang cacat kan. Tapi bahkan 2 loh. Yang besar yang cewek yang almarhumah itu juga iya. Kemudian yang adiknya malah sudah berbicara seperti orang normal pada umumnya, bekerja bagus. Nah, itu Ibu Dewi Yul luar biasa. Tidak semua orang punya kemampuan untuk mendidik anak yang berkekurangan dengan penuh kasih, karena butuh kasih dan kesabaran yang luar biasa. Butuh kasih yang luar biasa untuk mendidik anak yang kurang. Jadi kalau kamu punya anak yang berkekurangan, mengucap syukurlah. Tuhan menitipkan berlian untuk kamu. Karena berlian itu mahal. Banyak sekali pembelajaran dalam kehidupan ini yang kita bisa belajar dari mereka. Ketika mendidik mereka, kita butuh kesabaran yang luar biasa. Kemudian kita butuh kerendahan hati, tidak sombong. Apa yang kita mau sombong? Oh, kita punya anak punya kekurangan kok. Ya, kita pasti rendah hati. Otomatis punya kerendahan hati. Punya kasih juga pada sesama. Melihat orang lain punya belas kasih. Karena kita teringat dengan anak kita. Perjuangan seorang ibu itu tidak mudah. Tapi seringkali kita mendengar ada anak yang bersikap tidak baik pada ibunya. Itu tergantung juga dari pasangan hidupnya kali. Jadi sikap dari anak laki itu tergantung juga dari sikap istrinya. Karena yang mendampingi dia, yang hari-hari hidup dengan dia itu istrinya. Kadang-kadang provokasinya itu datang dari pihak istrinya yang membuat hubungan anak dengan orang tua jadi rusak. Itu kadang-kadang dari menantu gitu ya, dari pihak menantu. Jadi ya memang ya kita bijaksanalah dalam menjalani kehidupan ini. Selalu mengucap syukur apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, ucap syukur. Karena dengan ucap syukur ada perasaan damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan yang turun atas kita. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Buat kamu yang punya anak cacat, yang kuat ya.
mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.